Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube Klinik Digitalisasi Koperasi. Kali ini kami akan membahas tentang panduan penyusunan persus usaha simpan pinjam. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud dari peraturan ini untuk memberikan pedoman kepada pengurus, pengawas, dan pengelola dalam mengelola usaha dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Tujuan dari peraturan ini menjamin bahwa suatu koperasi atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor usaha simpan pinjam dengan berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota. Berikutnya ada ruang lingkup dari peraturan ini. Yang pertama, penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua, batas maksimum pemberian pinjaman. Yang ketiga, pengurus, pengelola, dan pengawas. Yang keempat, permodalan. Dan yang kelima, prinsip mengenali pengguna jasa. Koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana meliputi tabungan koperasi dari anggota dan atau koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, simpanan berjangka koperasi dari anggota dan atau koperasi lain dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada penyaluran dana. Untuk penyaluran dana berupa pinjaman kepada anggota dan atau koperasi lain wajib memenuhi yang pertama, prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko dan kemampuan pemohon pinjaman. Yang kedua, ketersediaan dana. Yang ketiga, dukungan agunan yang memadai. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Penghimpunan dana dari koperasi lain dan penyaluran dana kepada koperasi lain dilakukan melalui perjanjian kerjasama. Selanjutnya ada larangan. Yang pertama, kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, KSP dan USP koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor real. Selanjutnya ada simpanan. Ketentuan mengenai simpanan yang ada pada koperasi meliputi paling sedikit. Yang pertama, KSP dan USP koperasi dapat memiliki keragaman produk simpanan. Yang kedua, penerbitan dan pemberian nama produk simpanan KSP dan USP koperasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib ditetapkan dalam rapat pengurus. Yang ketiga, simpanan diberikan imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya yang besarnya ditetapkan oleh rapat pengurus dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh rapat anggota. Yang keempat, imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud poin 3 paling tinggi 9% per tahun. Yang kelima, perubahan penetapan bunga simpanan maksimal sebagaimana dimaksud pada poin 4 dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan usaha simpan pinjam koperasi yang ditetapkan oleh Menteri. Yang keenam, KSP dan USP koperasi wajib menjamin keamanan simpanan anggota dan koperasi lain. Yang ketujuh, KSP dan USP koperasi dapat mengasuransikan simpanan anggota dan koperasi lain kepada perusahaan asuransi. Berikut pinjaman. Ketentuan mengenai pinjaman yang ada pada koperasi meliputi yang pertama, pelaksanaan pemberian pinjaman oleh koperasi wajib memperhatikan kemampuan likuiditas dan tingkat kualitas aset yang sehat. Yang kedua, dalam menyalurkan pinjaman koperasi, menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh rapat pengurus dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh rapat anggota. Yang ketiga, suku bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin 2 paling tinggi 24% per tahun. Yang keempat, perubahan penetapan bunga pinjaman maksimal sebagaimana dimaksud pada poin 3 dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan usaha simpan pinjam koperasi yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya ada kelebihan dana.
Dalam hal kelebihan dana dapat disesuaikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal koperasi telah menyalurkan pinjaman kepada anggota dan koperasi lain melampaui 90% dana yang dihimpun dari anggota dan atau koperasi lain, KSP dan USP koperasi dapat menetapkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk yang pertama giro, tabungan, dan deposit pada bank. Yang kedua, simpanan pada KSP, USP, koperasi lain, dan atau koperasi sekunder. Yang ketiga, investasi pada instrumen pasar modal meliputi pemberian saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dan yang terakhir, investasi pada instrumen lainnya dengan risiko yang lebih rendah. Yang kedua, menempatkan kelebihan dana dalam bentuk simpanan pada KSP, USP koperasi lain, dan atau koperasi sekundernya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, paling tinggi itu 10% per koperasi. Yang ketiga, menempatkan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D wajib melaksanakan melalui ketetapan rapat anggota. Yang keempat, penempatan kelebihan dana sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C dan huruf D paling tinggi 5% dari keseluruhan klana KSP dan klan USP koperasi. Berikutnya, jaminan koperasi. Yang pertama, untuk mengukur risiko pemberian pinjaman koperasi harus menerapkan simpanan wajib pinjaman yang disisihkan dari nilai pinjaman anggota. Selanjutnya, menerapkan sistem tanggung rentang di antara anggota. Setelah itu, menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan atau fiduasi, dan selanjutnya mengalihkan pinjaman-pinjaman kepada pengurus, penjamin, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, KSP sekunder harus mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pinjaman dalam rangka mengetahui transparansi calon pinjaman. Yang ketiga, kerjasama dengan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam bersama KSP dan koperasi yang memiliki USP koperasi lain harus mengembangkan plan pelaksanaan sistem informasi pinjaman anggota dalam rangka mengetahui transparansi calon peminjam. Yang pertama, memastikan seluruh kegiatan dalam menerapkan manajemen risiko terlaksana. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, wajib membentuk unit satuan tugas pengawas dan pelaporan mitigasi risiko. Selanjutnya, batas maksimum pemberian pinjaman atau yang biasa disingkat BMPP. Yang pertama, dasar perhitungan BMPP berdasarkan saldo pinjaman. Yang kedua, saldo pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan saldo pokok dari plafon pinjaman yang sudah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian pinjaman. Koperasi dilarang membuat suatu peringatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP. Selanjutnya, memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran batas maksimum pemberian pinjaman. Pengurus dan pengawas. Pengurus atau pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat dalam rapat anggota. Pengurus atau pengawas sekunder atau koperasi sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam. Berikut persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus atau pengawas, meliputi yang pertama, telah menjadi anggota koperasi paling singkat 2 tahun dan aktif sebagai anggota. Yang kedua, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha. Yang ketiga, memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Yang kelima, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,
dan yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Selanjutnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain, pengawas, dan pengelola. Selanjutnya, tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha kepada rapat anggota. Berikutnya larangan pengurus dan pengawas. Larangan yang pertama, merangkap jabatan sebagai pengawas atau dewan pengawas syariah pada koperasi yang sama. Yang kedua, merangkap jabatan sebagai pengurus atau pengawas pada KSP atau KSPPS lainnya. Selanjutnya ada permodalan. Koperasi wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal pinjaman atau modal penyertaan. Yang kedua, koperasi wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal tetap kegiatan usaha simpan pinjam. Yang ketiga, modal koperasi berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Yang keempat, modal koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Yang kelima, jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud ayat 1 dan modal tetap sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula. Yang keenam, jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib dan atau modal penyertaan untuk setiap anggota paling tinggi itu 20% dari modal sendiri. Yang ketujuh, jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib, serta modal penyertaan dari satu KSP atau KSPPS primer pada KSP atau KSPPS sekunder paling tinggi itu 50% dari modal sendiri. Selanjutnya ada PMPJ atau prinsip mengenali pengguna jasa. Yang pertama, KSP atau KSPPS dan USP atau USPPS koperasi wajib menerapkan PMPJ. Yang kedua, dalam menerapkan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam poin 1, koperasi wajib A. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi anggota dan koperasi lain. B. menetapkan kebijakan, prosedur, pemantauan terhadap rekening dan transaksi anggota koperasi lain. Yang ke C, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMPJ. Yang ketiga, pengurus wajib bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan PMPJ. Yang keempat, pengurus bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi pengelola mengenai penerapan PMPJ. Yang kelima, pengurus bertanggung jawab untuk menangani anggota dan koperasi lain yang diestimasikan mempunyai risiko tinggi atau transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Bapak Mama, demikian materi kami tentang panduan penyusunan Persus usaha simpan pinjam. Untuk lengkapnya, Bapak Mama dapat mendownload di link deskripsi di bawah ini. Bagi Bapak Mama yang menyukai video kami, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.